Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum mengawali aktivitas pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kesehatan di hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya baik anak-anak. Di hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sumber energi. Ada yang tahu berapa sumber energi itu? Tidak. Sumber energi ada dua. Sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah matahari, air, angin, dan sumber yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, batu bara, dan gas ya, gas alam. Di sini ada yang pernah melihat sumber energi tersebut? Karena Apa saja coba? air, matahari, minyak bumi. ya. Di sini saya akan menampilkan videonya ya. Untuk Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas di sini adalah videonya macam-macam menjelaskan sumber energi. macam-macam sumber energi ya. Selamat belajar dan terus semangat. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menjadi energi ya. Kegiatan. Energi berasal dari bermacam-macam sumber. Di antaranya Ada adalah matahari, angin, air, minyak bumi, dan gas alam baterai ya. atau listrik. Baterai. Mari kita bahas satu persatu ya sumber-sumber energi tersebut. Matahari. Satu, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang sangat penting. Semua makhluk hidup akan mati tanpa matahari. Semua makhluk hidup Matahari membutuhkan memancarkan matahari. cahaya dan panas. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Berikut Manfaat energi matahari. matahari. Satu, dapat menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. 2. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. 3. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 4. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 5. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Berikutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Jadi energi angin adalah yang muncul berhembus akibat ya. adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Dapat diubahnya, Berikut manfaat energi angin. Antara lain dapat yaitu menggerakkan kincir angin 1. Menggerakkan kincir yang dapat angin dan dijadikan turbin listrik. angin, sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mendorong perahu ya. agar dapat berjalan. 3. Membantu proses pengeringan pakaian. dapat mengeringkan pakaian jika sirkulasinya Selanjutnya, energi energi air. air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hidropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan.
Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit dapat listrik tenaga digunakan air di atau pembangkit PLTA. listrik tenaga air. Pada bagian bawah bendungan, terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Meningkatnya penggunaan energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi konvensional, yaitu dari Ya, bahan dengan bakar energi fosil. air dapat mengurangi bahan bakar ya. Berikut manfaat energi air. 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air, penggerak Dua, turbin, penggerak turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. keperluan 3. transportasi, Untuk keperluan transportasi. 4. Keperluan irigasi atau pengairan pada ada pertanian. pertaniannya, tempat 5. usaha Sebagai perikanan, tempat usaha perikanan. tempat 6. pariwisata Sebagai juga ya. tempat pariwisata. Lanjut minyak bumi Selanjutnya, dan energi gas minyak alam. bumi dan gas alam. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini. Sehingga Jadi berpengaruh pada bahan seluruh bakar ini sangat kegiatan penting ya. kehidupan suatu bangsa. Pertanian, industri Minyak bumi membutuhkan merupakan semua. cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi mentah berasal dari sisa-sisa Sisa-sisa makhluk hidup yang mati. yang mati. Kemudian tertimbun lapisan tanah dan batuan berjuta-juta tahun lamanya. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran. Kemudian hasil pengeboran berupa minyak mentah disuling di pabrik-pabrik penyulingan minyak, sehingga menghasilkan bensin, minyak tanah, aspal Aspal dan atau lilin. lilin, dan lain-lain. Mirip dengan minyak mentah, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati. Kemudian tersimpan di bawah Tersimpan tanah di dalam selama tanah jutaan tahun. bertahun-tahun ya. Namun tidak Sehingga seperti dapat bahan menjadi- bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih atau memiliki intensitas karbon yang rendah. Berikut manfaat minyak bumi dan gas alam. Sebagai 1. bahan bakar Sebagai bahan untuk bakar memasak, untuk memasak. sumber bahan 2. bakar alat Sumber bahan transportasi, bakar alat transportasi. bahan 3. pembuatan atau Bahan pembuatan sintetis atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. 4. Sebagai pelumas atau oli dan di dalam berbagai mesin kendaraan ya. 5. Bahan membuat lilin Lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain makanan dan sebagainya. lainnya. 6. Bahan bakar pengabdian dalam industri besar, seperti pembangkit listrik tenaga uap, atau PLTU. 7. bahan bakar aspal, aspal dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Selanjutnya, energi baterai atau listrik. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Kemudian diubah menjadi energi listrik untuk memperoleh arus listrik yang diperlukan, sehingga dapat digunakan menghidupkan peralatan Peralatan yang seperti diperlukan, setrika, rice cooker, cooker, menggerakkan mesin-mesin dan peralatan elektronik lainnya. Arus baterai dihasilkan oleh reaksi kimia antara bahan aktif pada pelat baterai dan asam sulfat yang terdapat dalam larutan elektrolit. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik yang sangat diandalkan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang bersifat portabel atau dapat dibawa kemana-mana. Baterai digunakan pada hampir semua alat elektronik yang sifatnya mobile yang membutuhkan baterai sebagai sumber energi. Contohnya seperti HP, senter, drone, remote TV, power bank, motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Demikian tadi video pembelajaran tentang macam-macam sumber energi. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya. Ya, setelah menonton video ini ada beberapa jenis ya sumber energi. Apa saja coba? Matahari, air, angin, minyak bumi, baterai. dan baterai ya. Coba saya mau tanya ya, setelah menonton video ini, apa sih manfaat energi matahari?
sumber energi listrik, Ya, mengeringkan pakaian, ya, menghangatkan bumi dan makhluk hidup. ya. Nah, Iya ya, jadi energi matahari adalah energi yang dapat diperbarui ya. Seperti penanda pagi, dapat menghangatkan badan dengan berjemur, hmm, dapat mengeringkan pakaian, membantu fotosintesis tumbuhan, dan bisa jadi pembangkit listrik ya tenaga surya. Terus energi air. Coba Ilyas sebutkan manfaat energi air apa saja? Untuk pembangkit listrik tenaga air, Ya, untuk irigasi sawah, ya, untuk perikanan, untuk agrowisata, pariwisata. ya baik ya, bagus jawabannya. Jadi energi air dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk kehidupan sehari-hari, minum, pariwisata, perikanan. Energi air adalah energi yang sangat penting karena tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Lanjut kita ke energi angin. Manfaat energi angin adalah sebagai pembangkit listrik tenaga angin, dapat mengeringkan pakaian, dan lainnya ya. Lanjut kita ke sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada berapa tadi coba? 3. Apa saja? Minyak bumi, batu bara, gas alam. Ya, dan baterai ya. Coba sebutkan manfaat energi minyak bumi bagi kehidupan sehari-hari. Untuk masak, Ya, masak. alat transportasi, Ya, buat industri. ya, bagus sekali ya. Jadi, minyak bumi ini sangat penting ya bagi kehidupan. Seperti memasak kita memakai gas, itu gas alam ya. Terus kita menggunakan motor juga menggunakan minyak bumi ya. Terus di industri juga sangat membutuhkan minyak bumi. Lanjut kita ke baterai ya tadi ya. Apa saja coba manfaat baterai listrik? Buat alat elektronik. Ya, seperti apa saja? HP, rice cooker. Ya, jadi baterai dapat digunakan sebagai bahan bakar alat elektronik ya, seperti HP, laptop, mobil listrik, sepeda listrik, dan lainnya ya. Ada yang kurang jelas tentang manfaat sumber energi bagi kehidupan sehari-hari? Izin bertanya, Ya, bagaimana cara mengubah energi matahari, energi air menjadi energi listrik? oh, energi air jika dijadikan energi listrik adalah dengan baling-baling yang digerakkan oleh air ya, sehingga dapat menggerakkan dinamo atau generator dan mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga dapat menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Coba Ilyas mau tanya apa lagi? Bagaimana cara menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, cara menghematnya seperti kita menghemat listrik ya, dengan mematikan jika tidak digunakan, terus memakai ketika perlu ya. Kalau menggunakan bahan bakar, kita sebaiknya menggunakan transportasi umum seperti bis, kereta, dan kapal ya. Terus kalau kita menggunakan
bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, sebaiknya kita menghematnya ya. Karena untuk generasi anak cucu kita ya, agar dapat menikmati seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lainnya. Ada yang kurang jelas? Siap, jelas. Saya akan bertanya ya. Manfaat minyak bumi tadi apa saja coba? Untuk memasak Ya, dan Alat transportasi. ya, untuk infrastruktur pembangunan. ya. Ada untuk memasak ya. Memasak bisa pakai minyak bumi. Terus transportasi juga membutuhkan minyak bumi ya. Coba Rory, motor menggunakan apa bahan bakarnya? Bensin Bensin dari apa? dari minyak bumi. Kalau bahan bakar kereta apa? Batu bara. Ya, bahan bakar kereta juga batu bara ya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkinnya. Juga dapat sebagai bahan untuk pembangunannya seperti membuat aspal dan lain-lainnya. Ada yang kurang jelas atau masih ingin dipertanyakan? Jelas. Ya, saya di sini akan mengasih soal ya untuk tugas di rumah. Itu untuk tugas di rumah ya. Saya ingin bertanya lagi. Saya akan mengasih soal ya. Energi apa yang tidak dapat diperbarui? A. Angin. B. Air. C. Matahari. D. Batu bara. D. Batu bara. Ya, sekali lagi ya. Apa manfaat energi matahari? A. Mengeringkan baju. B. Sumber energi bahan bakar motor. C. Untuk irigasi. A. Mengeringkan baju. Ya, udah paham ya materi sumber energi dan manfaatnya dan cara mengubah energi tersebut menjadi energi listrik dan lain-lainnya. Di tugas praktek saya ingin kalian membuat kincir air ya. Bahan dasarnya ada baling-baling, bisa memakai botol ya, terus dinamo, terus besi kecil ya, dan kabel listrik, lampu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat kincir air ya. Nanti kalian membawa alat dan bahannya ke sekolahan ya. Baik, sudah paham atau dipertanyakan lagi cara membuat ini, bahan dan alatnya? Alatnya ada, ini kan bahannya ya, alat. Ada gunting, pisau, dan lain-lainnya seperti paku juga. Cukup jelas ya.
Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa ya. Silahkan ketua kelas mempunyai doa. Berdoa makan. Berdoa selesai. Ya baik, pembelajaran di hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat aja.